lana bil qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur karena kita lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang terbuka, ikhlas dan tulus untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, kita masuk pada pembahasan kedua surat Al-Isra, surat yang ke-17. Jadi pada malam hari ini kita akan membaca dan membahas atau tadarus dan tadabbur ayat 6-10. Ayat 6-10. Bersama kita sudah ada Ustazina, Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat tersebut. Dan Bapak Ibu semuanya, Tuan dan Puan, mengikutinya dengan sesama dan membacanya setelah itu. Dan kepada kita Ustaz Safi Soleh, falyatafaddal masykur. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددناكم الكرة عليهم وأمددناكم ثم رددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء الآخرة وإن ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد
kama dahulu وليدبروا ما علوا تتبيرا ولينذروا ما علوا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا Asa ربكم يرحمكم وإن عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إنها السبيل التي هي أقوم إنها على يد التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم على صل محمد وعلى محمد. Mewakili jamaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazilah kepada Ustadz kita, Ustadz Sabri Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT menjadikan bacaan beliau sebagai wasilah. Allah mengirim malaikat rahmat bersaf-saf
dari rumahnya sampai ke arasy Allah SWT. Allah. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat tadi menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat ke seluruh penjuru kehidupan masing-masing, sehingga setiap saat kehidupan kita adalah rahmatnya. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini ada juga yang menyebutnya dengan surat Bani Israel, karena di dalamnya banyak dibicarakan tentang Bani Israel. Ayat 2 dan seterusnya sudah Bani Israel. Disebut surat Al-Isra karena ayat pertama berbicara tentang perjalanan malam Nabi. Al-Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Ingat, surat Al-Isra ini adalah surat di dalamnya ada perintah salat 5 waktu. Setelah nanti turun surat Al-Isra, Nabi kemudian tidak lama setelah itu hijrah ke Madinah, Yastrib. Kemudian di Madinah, Yastrib itulah mulai diwajibkan salat 5 waktu itu. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang kelima. Jumlah ayatnya 111 ayat dan kita sudah baca tadi ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mulai membahas kembali ayat yang kelima, ayat terakhir yang kita baca pada hari Rabu yang lalu. Di ayat yang kelima Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faidza jaa wa'du ulahuma. Apabila janji yang pertama datang, jadi ada 2 janji, yaitu bahwa Bani Israel melakukan 2 kali kehancuran, 2 kali kearoganan, 2 kali melakukan perbuatan merusak di muka bumi, marratain. Jadi marratain itu artinya 2 kali. Ya. Dan dikatakan pada waktu melakukan kerusakan yang pertama, maka kemudian pada saat itu ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Kami utus untuk mengalahkan kalian, kumnya Bani Israel. Hamba, ibad itu hamba-hamba, jadi berkategori hamba. Jadi yang bisa mengalahkan Bani Israel itu adalah hamba. Jangan kita berpikir kalau kita bisa mengalahkan Bani Israel dengan melakukan misalnya boikot, dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi perlu, boikot juga perlu, tetapi jangan berharap hanya itu. Ingat, yang bisa mengalahkan Bani Israel itu apabila kita menjadi hambanya. Ini di ibad. Ibad ini kita sudah bahas tentang bentuk jamak dari abad. Ini perjalanan pertanyaan Ustadz kita sudah sampai juga pada hari Rabu yang lalu. Jadi ada abad dan ada abid. Ya, ini adalah abad, bentuk jamaknya ibad. Di dalam Al-Quran itu ada kata abad, ada kata abid, ada kata abidun kalau bentuk jamak. Kalau ini bentuk jamaknya ibadun atau ibadan. Jadi ibadah lana, yang menjadi hamba bagi kami. Jadi yang bisa mengalahkan Bani Israel itu adalah ibad. Jadi bagaimana caranya kita mereformasi, mentransformasi diri kita semua menjadi abad. Ya, kalau cuma sekedar yang lain-lain bisa, senjata juga harus, tetapi tidak bisa hanya senjata saja. Jadi bukan kita menentang persenjataan, wajib, bukan menentang demonstrasi anti-Israel, bagus, bahkan harus dilakukan. Begitu ya boikot, tetapi jangan kita berpikir hanya dengan itu kita bisa mengalahkan. Ada faktor, ada variabel yang sangat penting, yang sangat utama, yang menentukan untuk mengalahkan Bani Israel, yaitu menjadi abad. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk mengalahkan pada yang pertama, kami bangkitkan untuk mengalahkan kalian ibadan lana, dan kita diminta untuk fadkhuli fi ibadi. Kalau mau selamat, ya bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Uli basin syadid. Jadi walaupun dia hamba, kelihatannya dia ahli ibadah atau tawadu, tetapi ingat, uli basin syadidin, memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita sudah bahas sebelumnya, kata bas itu adalah kekuatan. Bisa juga kasih itu keberanian.
bisa juga kesabaran, keberanian yang luar biasa. Jadi adalah kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Fajasu khilalad diyar. Maka kemudian mereka mengalahkan Bani Israel di tempat-tempat mereka. Wa kana wa'dan maf'ula. Yang pertama ini sudah terjadi. Jadi yang belum terjadi tinggal yang kedua. Nah, kita berkata bahwa yang kedua itulah sebetulnya terjadi sekarang. Karena sekarang kita lihat Bani Israel kembali ke sana. Yang tadinya kan tidak ada di situ, hanya sedikit. Terus kembali, dan ini sesuai dengan ayat-ayat berikutnya. Coba kita baca ayat berikutnya. Sebelum kita baca ayatnya, lihat dulu ini Bapak Ibu sekalian ini. Ini adalah Tel Aviv. Video ini sudah cukup lama. Bayangkan sejahteranya Tel Aviv. Mereka bersenang-senang. Bayangkan dengan Gaza di sebelah sana, di ujung sana. Ini kan Gaza dengan Tel Aviv sama-sama menghadap ke Mediterania. Laut Mediterania. Jadi sama-sama, lautnya sama nih. Ya. Jadi airnya bersambung ke sana, bersambung ke arah sana, ke arah utara. Nah, jadi sama-sama airnya, tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat bangunan-bangunan di Gaza, itu semuanya hancur, berkeping-keping. Penduduknya alih-alih mandi di laut seperti ini, berekreasi, bersenang-senang, mereka mencari makan saja susah. Ya, rumah-rumah mereka hancur dan mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ini adalah kontras. Padahal yang punya tanah siapa? Orang Palestina, orang Gaza. Mereka yang kelihatan sejahtera ini adalah para pendatang. Mereka didatangkan oleh Inggris ke sini. Ya, tapi mereka kemudian merampas tanah-tanah orang Palestina. Apakah tidak boleh orang lain datang ke negeri kita? Boleh saja, selama datang secara benar, yaitu membeli tanah dengan baik, berusaha baru membeli tanah, bukan merampok tanah orang. Bukan merampas, bukan menghancurkan ekonomi orang tempatan. Itu yang disebut dengan perampokan tanah, bukan lagi sekedar penjajahan. Kalau penjajahan itu hanya menciptakan administrasi pemerintahan di atas negara orang lain, itu namanya penjajahan. Tapi kalau sudah mengusir, menghancurkan, maka itu namanya perampokan, pembunuhan. Itu jauh lebih jahat daripada penjajahan. Summa kemudian, kata-kata summa itu kemudian. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat ayatnya di kali yang pertama. Ayat 5 kan tadi adalah di kali yang pertama. Pada saat Bani Israel melakukan kerusakan di muka bumi, kali yang pertama kami bangkitkan, ya basna alaikum, kami bangkitkan alaikum, untuk mengalahkan ala itu adalah atas, mengalahkan ataskum kalian, ibadah lana, jadi hamba kami, hamba yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kami, itu lana. Nah, tetapi bagaimana dengan yang kedua? Nah, ini dia. Summa kemudian, yang perhatikan yang kedua. Ya, jadi yang pertama, jadi sebelum melakukan kerusakan yang kedua, kata summa dulu muncul di sini, summa. Ya. Jadi kita terima dulu kata summa di sini. Yang namanya summa itu tidak selamanya berdekatan, bisa jauh waktunya. Kemudian itu. Ya. Jadi beda itu ada kata fa, ada kata summa, ada waw juga, itu berbeda-beda. Sama-sama kata sambung sebetulnya. Artinya menyambung sebelumnya. Kata kemudian itu kan setelah sebelumnya. Nah, tetapi summa itu bisa jaraknya lama, bisa ribuan tahun. Nah, jadi setelah terjadi namanya diaspora Bani Israel, diaspora itu adalah artinya meninggalkan apa namanya kerajaannya, meninggalkan tempatnya. Ya, kemudian mereka pindah ya ke tempat-tempat lain. Mereka berdiaspora, ada yang pergi ke Yunani, ada yang pergi ke negara-negara Arab, di Iran pun banyak, di Irak juga ada. Ada yang pergi ke Turki, ada yang pergi ke Italia, ada yang pergi ke negara Amerika Eropa Timur seperti misalnya Rusia, ada yang pergi ke negara seperti Hungaria, Polandia, banyak. Mereka berdiaspora, menyebar kemana-mana. Nah, tetapi kemudian, kemudian radadna lakum, kami kembalikan lakum kepada kalian. Radadna lakum al-karra, kalian sekali lagi. Nah, jadi tadi karrata ini, jadi karrata ini, karra yang pertama sudah terjadi. Nah, sekarang berarti ini adalah karra yang terakhir. Ya, ingat. Jadi namanya karrata ini itu 2 kali. Karra itu kali, giliran.
Jadi kalau Kara itu kali ya. Jadi kalau Kara ya, Kara ya. Jadi Kara ini adalah Kara. Artinya kali giliran. Kalau 2 kali, nah tadi Kara Taini. Tambah di sini Taini. Ya Kara Taini. 2 kali. Nah, yang pertama tadi sudah terjadi. Berarti 2 Kara. Kara pertama dan Kara kedua. Kara pertama tadi sudah terjadi. Sekarang Kara terakhir. Nah, jadi hanya 2 kali. Jadi setelah mereka meninggalkan tanah-tanah di sekitar Palestina, lalu kemudian mereka pergi untuk selama-lamanya ribuan tahun, ingat mas kalian, ribuan tahun. Orang yang telah meninggalkan kampung halamannya selama 2000-an tahun, bahkan 3000 tahun, tentu tidak boleh lagi kembali mengklaim ini tanah saya dulu, karena 3000 tahun ditinggalkan itu sudah banyak perubahan di sana, sudah ada orang yang memelihara tanah itu dan seterusnya. Hal yang sama terjadi Bani Israel. Apalagi pada zaman dahulu kala belum ada tanda kepemilikan tanah. Orang tinggal begitu saja, di mana-mana dulu orang tinggal. Jadi nanti ada kepemilikan tanah jelas itu terutama setelah ada negara kebangsaan, nation state. Setelah ada negara, lalu kemudian bikinlah sertifikat, namanya sertifikat kepemilikan atau tanda kepemilikan tanah. Dulu tidak ada. Yang siapa saja melihara tanah itu bisa. Makanya dulu raja-raja bisa memberikan tanah kepada pendatang-pendatang yang tidak merusak pemerintahannya. Pendatang dari berbagai tempat diberikan tempat sana sekaligus berkebun. Dia berhak memiliki nanti kebun itu. Banyak seperti itu dulu. Ya. Di berbagai tempat di seluruh dunia. Tetapi itu adalah atas pengetahuan rajanya biasanya. Karena tanah-tanah itu selain yang dimiliki rakyatnya, milik raja semuanya. Nah, jadi rajalah yang kemudian berhak memberikan. Biasanya kalau ada pendatang datang kepada raja minta tanah, dikasih tanah dulu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Bani Israel telah meninggalkan Palestina sejauh hampir 3000 tahun lamanya. Ingat Nabi Isa saja dengan sekarang jaraknya 2000 tahun maksudnya. Sekarang kan 2025, itu dari lahirnya Nabi Isa. Jadi sejak Nabi Isa lahir, sekarang 2000 tahun. Nah, sedangkan Nabi Musa jauh di atas Nabi Isa. Ya ingat, Nabi Musa itu jauh di atas Nabi Isa. Karena di atas Nabi Isa masih ada Nabi, yaitu Nabi Yahya. Di atas Nabi Yahya ada ayahnya Yahya, itu Nabi Zakaria. Begitu seterusnya ke atasnya. Jadi masih banyak sekali nabi-nabi. Lalu kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Nah sekarang setelah berlalu 2000 atau 3000 tahun, katakanlah begitu, maka kemudian mereka kembali lagi ke sana melalui bantuan Inggris, Britania Raya. Setelah Turki Utsmania kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Turki Utsmania kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka otomatis semua wilayah-wilayah yang tadinya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmania sekarang berada di bawah protektorat namanya. Di bawah protektorat Inggris Britania. Tapi apa yang namanya protektorat bukan berarti dia seenaknya mengambil tanahnya orang. Pada zaman penjajahan langsung saja tidak begitu. Ingat, jadi yang namanya apalagi protektorat itu bukan penjajah. Kalau penjajah saya tidak ada yang mengambil, ya tidak ada yang mengambil. Contohnya saya dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Yang digunakan Belanda itu adalah tanah yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada tanah masyarakat diambil begitu saja. Kalau ada pasti melahirkan perlawanan yang sangat sengit. Begitu juga di Malaysia. Malaysia dulu kan dijajah oleh Inggris. Nah, jadi yang diambil itu adalah tanah-tanah yang merupakan milik kerajaan dan biasanya mendekati rajanya. Begitu ya di Thailand dan sebagainya. Jadi dengan demikian tidak ada. Misalnya kita datang ke Vietnam ataukah di mana, apakah ada orang Prancis yang tiba-tiba mengkaplin tanah di sana? Tidak ada. Kalau itu ada, berarti dia dulu beli dari raja atau diberikan oleh raja, lalu kemudian dimanfaatkan. Jadi seperti itu statusnya. Nah, pada saat
Turki Utsmania kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka kemudian wilayah-wilayah yang menjadi milik Turki Utsmania berada di bawah protektorat Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama, termasuk di dalamnya wilayah Palestina. Jadi apa yang sudah wilayah Palestina? Ya semua yang ada sekarang sebelum Israel muncul, itulah Palestina. Yang berbatasan dengan Lebanon, yang berbatasan dengan Yordania, bahkan Yordania pun baru sebetulnya. Ya, ini semuanya baru setelah Perang Dunia pertama. Jadi kita ambil saya bahwa Palestina itu adalah batasnya Lebanon, kemudian Yordania, kemudian Mesir. Nah itu batasnya tuh. Jadi dari tepi barat membentang sampai ke Laut Mediterania. Ingat, dari tepi barat Sungai Yordan, sampai ke tepi Laut Mediterania. Itulah Palestina. Tel Aviv, tidak ada Tel Aviv. Ya, tidak ada warga Israel. Adakah orang Yahudi di sana? Ada. Ya, sekitar 7%, tapi penduduk asli di situ yang hadir di sana, yang turun-temurun di sana dan tidak berdiaspora dulu, tidak meninggalkan kampung ini. Satu, yang kedua, yang datang nanti dari Inggris itu atau dari mana, itu kebanyakan bukan asli Israel, tapi keturunan. Bahkan ada yang mengatakan bukan, mengklaim dirinya sebagai Israel. Nah, oleh sebab itu, jemaah sekalian, kesimpulannya bahwa mereka kemudian datang kembali. Radadna lakumul karra. Kami mengembalikan kalian pada kalian terakhir. Alaihim. Himnya siapa di sini? Yaitu mengalahkan orang yang sudah tinggal di Palestina itu. Ya. Jadi kita lihat di sini ada dua dhamir di sini yang harus kita. Dhamir itu kata ganti. Ada dua kata ganti atau dhamir yang harus kita lihat di sini, yaitu kum. Yang kedua adalah him. Kumnya kembali kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi ini adalah Bani Israel ya. Ini Bani Israel. Ya, yang dibicarakan di ayat ini ya. Kemudian himnya kepada penduduk Palestina. Ya. Penduduk Palestina, penduduk asli Palestina. Ya, jadi penduduk asli Palestina. Warga Palestina lah, kita sebut warga Palestina. Yang sebut warga Palestina itu ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada juga apa namanya yang lupa yang meminta bergabung dengan Israel itu ada. Nah, jadi ada kelompok-kelompok itu di sana sudah sejak dari dahulu kala ada di sana. Ya. Nah, jadi mereka sudah ada di sana, itu yang sudah penduduk Palestina. Jadi bukan hanya Islam, ada Nasrani, ada Yahudi juga. Ya. Nah, mereka sudah tinggal di sana. Nah, dikatakan di sini Sumaradadna lakumul karra alaihim, jadi mengalahkan mereka. Makanya yang diusir oleh orang Israel itu atas bantuan Inggris, ingat bukan hanya orang Islam. Jadi membayangkan Palestina itu sebagai kasus orang Islam keliru. Itu kasus penguasaan tanah orang lain. Kebetulan saja yang mayoritas umat Islam. Tapi yang tergusur sana Yahudi juga, Nasrani juga. Makanya banyak Nasrani juga yang berdiaspora. Ingat pejuang-pejuang Palestina itu banyak Kristennya juga. Ya, banyak Kristennya juga. Banyak Nasraninya. Ya, salah satu penulis Kristen terkenal yang sangat anti Israel itu adalah namanya Edward Said yang menulis tentang orientalisme itu. Itu kan menulis tentang orientalisme. Edward Said itu meninggalkan Palestina dan pergi ke Amerika. Jadi mengungsi juga mereka. Itu adalah penulis yang sangat terkenal. Nah, jadi kata kum di sini Bani Israel yang sekarang ini, kemudian himnya adalah warga Palestina. Jadi kami mengembalikan kalian, jadi aradna lakum, kami mengembalikan kalian, al-kara sekali lagi atau kalian terakhir, alaihim untuk mengalahkan mereka. Jadi dikalahkan mereka. Jadi ingat, dikalahkan dalam artian diusir, dibunuh macam-macam. Apa sebabnya? Nah, pertanyaan kenapa kok bisa? Ingat, ada sebabnya juga. Selalu kita sampaikan di sini bahwa selalu ada sebab lahiriah. Menafikan sebab lahiriah selalu tidak akan membuat objektif pembahasan. Jadi kalau kita berbicara tentang kejadian-kejadian lahiriah, pasti ada sebab lahiriahnya juga. Jadi Islam sendiri kan ada lahiriahnya, ada syariatnya, dan ada batiniahnya, ada syariatnya dan ada hakikatnya. Nah, jadi lahiriahnya, kenapa lahiriahnya bisa kembali ke sana? Nah, ini dia.
Wa amdadnakum, karena kami telah mengaruniakan kepada kalian, artinya mereka memiliki karunia sepanjang berdiaspora, biamwalin, harta benda. Ini dia harta benda ini. Jadi amwal ini penting. Mungkin kita katakan, tapi ini kan Bani Israel justru pokok harta, iya, karena disalahgunakan. Makanya harusnya harta benda itu dikuasai oleh orang beriman. Ketika orang beriman tidak mengambil alih harta benda dunia ini, disalahgunakan oleh orang. Jadi harusnya menjadi ada kemungkinan mereka menguasai karena kesalahan umat Islam. Ya kenapa? Ya umat Islam tidak menguasai dunia, tidak menguasai harta benda maksudnya. Ya. Ibaratnya kalau kita berperang harus pakai senjata. Senjata dipakai musuh, ya pasti mereka menang. Senjata sekarang harta benda tidak bisa dipungkiri. Untuk membuat senjata pakai harta benda. Ya, untuk demonstrasi aja butuh harta benda. Saya yakin dan percaya tidak ada orang bisa demonstrasi di Palestina 1 hari tanpa makan. Harus makan, harus minum. Dan itu harta benda. Kita mau bikin demonstrasi Palestina, harus apa? Harus ada spanduk-spanduk, harus ada spidol, harus ada cat. Dan itu semuanya harta benda. Bahkan kita lihat orang-orang demonstrasi Palestina minta dana juga. Kan artinya harta benda. Ya. Ingat harta benda ini. Nah, persoalannya sekarang umat Islam itu, mohon maaf, sebagian hanya mengecam kejayaan harta benda orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Kita hanya membuat daftar nama-nama benda yang mau diboikot. Kenapa? Karena kita tidak bikin. Ya. Bayangkan kita tidak bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Berbahaya. Bayangkan kalau air semuanya kita boikot, sementara kita tidak bikin. Harusnya kan kita belajar hikmah dari sini bahwa kita umat Islam harus produktif, memenuhi kepentingan kita sendiri, membuat air untuk komunitas kita, membuat kereta mobil untuk komunitas kita, membuat kapal terbang untuk komunitas kita, membuat senjata. Harusnya seperti itu, harus mandiri. Ya. Nah kalau kita tidak, mohon maaf, hanya jadi pengemis, akhirnya apa yang terjadi? Kerjanya hanya membuat daftar-daftar boikot sepanjang masa. Dan ketika kita memboikot, yang terkena dampaknya kita juga. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang kerja di perusahaan itu. Jadi harusnya kita umat Islam harus produktif. Ya. Harus membuat sesuatu. Tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Umat Islam harus aktif. Ya. Harus kreatif. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Ya. Coba sekarang, kenapa Cina tidak bisa digiring oleh Amerika Serikat? Karena Cina sudah membangun semua ekosistem. Ya. Cina sudah membangun semua ekosistem. Apa itu ekosistem? Mata rantai pasok dari semua industri yang dibutuhkan. Contohnya saja nih, saya ceritakan sedikit kekuatannya Cina. Di antara faktor yang sangat penting di dalam dunia modern, dunia komputer sekarang, di dalam serba pintar sekarang, handphone pintar itu kan artinya smartphone. Pesawat, pesawat tempur, mobil cerdas, mobil listrik dan sebagainya. Itu semuanya pakai chips. Itu ingat semuanya pakai chips itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli mobil itu, kalau mobil-mobil tahun 2000-an ke sini itu rata-rata sudah pakai chips di dalamnya. Jadi tidak bisa kita utak-atik sendiri biasanya. Ada softwarenya tersendiri. Nah, jadi kata kuncinya dunia modern ini chips yang menentukan. Nah, untuk membuat chips itu tidak gampang, tidak bisa dibuat tangan karena kan kecil sekali tuh. Bayangkan satu chips itu cuma sekitar mungkin 1,5 senti kali 1,5 senti panjangnya. Bahkan ada chips lebih kecil lagi, ya. Chips lebih kecil lagi. Nah, chips itu kecil begitu, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dunia itu pabrik yang bisa membuat wafernya chips. Nah, jadi saya sampaikan, kalau Bapak lihat chips, sebelum ada kabel-kabel kecil yang sangat kecil ditempel-tempel itu ada namanya wafernya, tempatnya ditempel itu. Wafernya itu dibikin oleh pabrik, namanya pabrik litografi. Ya. Pemilik pabrik litografi di dunia cuma satu, Belanda. Litografi. Ya. ASML namanya. L-nya di belakang litografi. Nah, jemaah sekalian terus kemudian
ASML ini kemudian dibeli oleh Cina, pemerintah Cina. Dikasih namanya Nexperia. Ingat, Nexperia. Jadi Nexperia ini kemudian punya perusahaan, Nexperia perusahaan Cina yang ada di Belanda, kamu gitu. Yang bisa membuat wafernya chips. Ya. Nah, Cina sudah tahu kalau suatu saat ada persengketaan dengan Barat, dia bisa tahan ini mesin ini. Ternyata benar. Atas tusukan-tusukan, bisikan-bisikan dari Amerika, Donald Trump, Belanda beberapa hari yang lalu mengambil alih di mesin, mengambil alih di perusahaan ASML ini, Nexperia ini. Nah, tetapi Cina sudah siap. Dia sudah bikin juga Nexperia cabang Cina. Jadi caranya Belanda hanya membuat wafernya, nanti itu dibuat rekayasa chipsnya itu di Cina. Begitu. Nanti dari situ selesai final. Jadi final menjadi komplit menjadi chips setelah dikerja oleh Nexperia yang ada di Cina gitu. Nah, sekarang dari Cina itulah nanti kemudian diekspor ke berbagai negara Eropa, ke Amerika, di mana-mana yang membutuhkan chips itu, termasuk komputer-komputer, handphone, semuanya butuh chips. Ya. Begitu Belanda mengambil alih, men-take over itu Nexperia di Belanda, apa yang dilakukan Cina? Langsung Nexperia Cina mengatakan, kami menyatakan putus hubungan dengan Nexperia Belanda. Kami berdiri sendiri, kata dia, luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Semua pesanan dari Eropa tidak ada yang dikirim. Dihentikan, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Pabrikan-pabrikan atau kilang-kilang kereta mobil di Eropa pada berhenti, terutama Volkswagen. Ya, dan akan disusul oleh yang lain. Kenapa tidak bisa kalau tidak ada chips? Ini perkara kecil, tetapi tidak bisa tidak. Chips harus ada. Nah, ini contoh yang paling konkret bagaimana perang sekarang terjadi. Jadi kalau membayangkan perang itu hanya senjata atau saja, itu keliru. Ya. Sekarang perang itu apa? Perang itu adalah kreativitas. Ya. Perang itu adalah kerja keras sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja seperti itu, ya tidak bisa. Kita hanya berteriak-teriak saja, boykot. Itu hanya faktor sekunder. Pertamanya kita tidak lakukan. Ingat, karena kata-kata amwal di sini. Ya. Jadi wa amdadnakum bi amwalin, kami karunia kepada kalian harta. Nah, harusnya harta ini diambil siapa? Oleh orang beriman, orang Islam. Ya. Orang Islam. Ya. Kemudian apalagi wabanina, keturunan ataukah anaknya ataukah anggota yang banyak. Ya. Komunitasnya orang Bani Israel itu sudah banyak sekali. Ya. Yang kembali ke Israel saja sekarang di Timur Tengah, Israel yang di Palestina, itu sekitar 7 juta orang, bayangkan. Itu diperkirakan semuanya berdarah Israel. Arabnya Arab Israel juga. Wabanina dan anak-anak. Nah, sekarang apa yang terjadi pada umat Islam? Umat Islam mengikuti program Barat, keluarga berencana, maksimal anak 2. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi penuaan, terjadi aging population, dan kemudian terjadi krisis pertumbuhan penduduk. Sementara Israel tidak melakukan itu. Ya. Ini kan yang terjadi sekarang. Nah, jadi oleh sebab itulah wabanina, anak-anaknya banyak, keturunannya banyak. Sudah banyak, maksudnya banyaknya tidak berarti sebanyak kita, ya tetap minoritas dibanding dengan umat Islam. Umat Islam seluruhnya hampir 2 miliar. Israel itu kalau dikumpulkan cuma sekitar 15 juta kalau dikumpulkan seluruh dunia. Tetapi yang 15 juta itu biamualin. Dia semua yang punya perusahaan-perusahaan besar, bayangkan. Semua kilang-kilang besar, korporasi besar itu, syarikat-syarikat besar itu semuanya milik mereka. Ya. Milik mereka. Dan terkoneksi ke seluruh dunia. Makanya kita katakan ini Cina luar biasa, juga Rusia luar biasa. Karena bisa melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu nonton berita terakhir bahwa 2 hari lalu Rusia menguji coba pesawat komersialnya yang diproduksi murni dari dalam negeri, tidak ada dari luar. Semuanya di dalam negeri, tidak ada diberi dari luar. Jadi ini adalah satu-satunya pesawat atau kapal terbang yang ekosistemnya seluruhnya di dalam negeri, tidak ada dari luar. Dan dia bisa bikin seperti itu. Karena selama kita bergantung pada mereka, dia bisa memboikot, dia bisa menghentikan, dan ini menjadi fatal. Ya.
Kalau kita bisa boikot, ya mereka juga bisa boikot. Mereka boikot juga kita. Mereka boikot negara-negara yang tidak disenanginya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pentingnya. Jadi bi amwalin wa banin. Ya. Kemudian waja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian semuanya aksara nafira, kelompok yang besar. Aksar itu besar, banyak nih. Jadi aksara nafira. Yang besar, siapa itu? PBB, UN, United Nations, ya, perserikatan bangsa-bangsa. Itu adalah, walaupun kelihatannya banyak negara di dalamnya, tapi siapa yang mengendalikan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa? Yang mengendalikan adalah 5 pemegang veto. 5 pemegang veto, hak veto. Dan dari 5 pemegang hak veto itu tak satu pun Islam. Ya, saya kira kita semuanya tahu yang 5 veto, pemegang veto itu adalah pertama Amerika Serikat, yang kedua Inggris, yang ketiga Perancis, yang keempat Rusia, yang kelima Cina. Mungkin kita mengatakan bahwa Cina dan Rusia kan berpihak kepada Iran misalnya. Nah, itu kan keberpihakannya bersifat pragmatis. Ingat, pragmatis. Apakah mungkin Cina dengan Rusia berpihak secara ideologis kepada Palestina? Jawabannya tidak mungkin. Ya. Mereka berpihak karena alasan pragmatisme. Ya. Contohnya misalnya, dengan berpihak kepada Iran, maka embargo yang dilakukan Amerika terhadap Iran menyebabkan Rusia bisa membeli minyak murah dari Iran. Begitu juga Cina terutama, membeli minyak murah dari Iran. Jadi setiap embargo Barat terhadap Iran menguntungkan Cina. Kenapa? Barang-barang itu dibeli Cina dengan harga murah, dengan harga diskon. Ya. Dengan harga dipotong harganya. Karena bagi Iran itu yang penting minyaknya laku, supaya bisa jadi makanan, minuman, teknologi, dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi itu mereka besar. Nah, jadi yang 5 pemegang hak veto ini, jangan pikir ada yang berpihak pada Islam, enggak. Mereka itu hanya alasan pragmatis saja. Ya. Coba kita lihat, apakah Cina dengan Rusia setuju dengan plebissit ataukah konsensus nasional yang diberikan kepada Palestina? Jawabannya tidak. Sejak dari awal Rusia dengan Cina sudah sepakat mengakui 2 negara kan, two state solutions. Dan itu artinya apa? Pengakuan terhadap eksistensi Israel di atas tanah-tanah Palestina yang dirampok dan dirampas. Sama kan mereka semua pendapatnya. Karena itu by design oleh PBB. Masukkan Israel di sana. Setelah nanti Palestina marah, nah kita bagi 2 negara. Ibaratnya ada orang yang dimasukkan ke rumah bapak, ibu, tuan, dan puan. Setelah bapak, ibu, tuan, dan puan marah, solusinya bagi 2. Bayangkan rumahnya dibagi 2. Rumahnya diambil orang, setelah pemilik rumah marah, datanglah negara, pemerintah misalnya. Oh, ini dibagi 2 bagusnya. Masuk akal nggak itu jemaah sekalian? Ini jelas tidak masuk akal, tapi itu yang disepakati oleh PBB, yang disetujui oleh 5 pemegang hak veto itu. Nah, jadi artinya apa ini? Persekongkolan atas perampasan tanah Palestina. Artinya Palestina di sana berdiri sendiri. Karena mayoritas negara Islam juga setuju dengan two states solutions. Ya, termasuk Indonesia. Ya, padahal di dalam preambul ataukah pengantar Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas bumi harus diangkat, harus dihilangkan. Kan sudah begitu adanya. Ya, tetapi kok bisa setuju dengan two-state solution? Berarti kan menyetujui pengambilan tanah-tanah orang Palestina. Ya. Coba kalau dulu PBB setuju, Indonesia dibagi 2, kasih sebagian Belanda, apa Indonesia setuju? Pasti seluruh Indonesia marah. Ya. Tapi kok bisa setuju dengan Palestina dibagi 2? Inilah dilemanya. Maka kita katakan bahwa Palestina itu sendiri. Umat Islam itu hampir tidak berpihak juga kepadanya sebagian. Ya. Nah, kenapa kira-kira? Nah, harta, komunalitas, terus kemudian kelompok. Ya. Makanya karena PBB dengan organ-organnya, termasuk seperti misalnya IMF, Bank Dunia, adalah mereka yang punya
maka Cina dan Rusia walaupun juga pemegang hak veto, lebih baik membuat kelompok baru, membuat blok baru, namanya BRICS. Umat Islam sayangnya tidak bisa bikin OKI misalnya, jadi satu blok. Apa sebabnya? Umat Islam, negara-negara umat Islam bergantung sepenuhnya kepada harta benda bantuan Amerika Serikat. Ya, banyak negara muslim itu tergantung daripada USAID. Ya, USAID bantuan Amerika. Sehingga apa yang terjadi kemudian ya si malakama. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, sebab itulah umat Islam harus inovatif dan kreatif. Umat Islam harus menjadi pekerja keras dan pembelajar keras. Ini makanya berkali-kali kita sampaikan di pengajian ini, umat Islam kalau mau memenangkan Palestina, sederhana, kerja keras dan pembelajar keras, cuma itu saja. Ya, tidak ada yang lain. Ya, sekarang saya sudah, mungkin Bapak Ibu yang ikuti ceramah kita di sini, saya secara formal setuju dengan gencatan senjata. Tapi saya sudah bilang, sampaikan, mana bisa kita percaya mereka. Sekarang apa yang terjadi? Ya. Israel tetap mencari-cari alasan-alasan untuk menggempur Gaza. Karena target mereka, Gaza itu harus diambil. Ya. Jadi itu hanya permainan gestur Donald Trump saja untuk mengejar hadiah Nobel perdamaian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran mengatakan wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, jadi umat Islam terutama harus memiliki ini, harta benda. Dia harus menjadi pekerja keras dan pembelajar keras. Kemudian harus membangun komunitas yang besar. Kemudian harus membuat juga blok. Ya. Harus membuat polar baru. Jadi bukan hanya bipolar. Polar pertama, polar G7 dengan NATO-nya, polar kedua BRICS dan sebagainya. Harusnya umat Islam bisa bikin polar juga. Ya. Apalagi sudah banyak. Jadi harus aksara nafira. Harus punya organisasi persatuan yang kuat. Nah, jadi jemaah sekalian terbagian, Al-Quran luar biasa berbicara tentang fakta sekarang. Ini yang kita saksikan sekarang. Ya. Kita setuju atau tidak setuju, tapi inilah ayatnya yang berbicara tentang kejadian, realitas, fakta yang terjadi sekarang ini. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini surat Nuh, surat 71. Ya. Ini juga ada kata-kata yumdirkum bi amwalin wa banin. Jadi, ini Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya supaya mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka pada saat itu kaumnya Nabi Nuh juga diberikan harta benda dan anak-anak yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah memberikan kepada kalian bi amwalin wa banin, memberimu. Kata memanjangkan bisa juga artinya kepemilikan yang turun-temurun yang banyak. Bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah memberikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kepada kalian sungai-sungai untuk memenuhi kebutuhan pertanian kalian. Lalu apa yang Allah minta? Cuma satu. Ya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Lalu kenapa kalian tidak berharap kepada Allah waqar kebesarannya? Maksudnya kenapa tidak berharap kepada Allah? Maksudnya tidak memiliki kerinduan kepada Allah. Tarju itu dari kata raja. Kenapa kalian tidak ada kerinduan kepada Allah? Padahal Allah yang memberikan semuanya ini kepada kalian. Nah, ketika tidak ada kerinduan, maka harta benda dan anak-anak ini digunakan untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok lain ataukah terhadap bangsa lain. Dan ini pun yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Ya, elit-elit pada saat itu yang dikurniai harta benda dan kelompok yang besar justru menggunakan itu untuk menindas orang. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah lakukan terhadap Nabi Nuh? Apakah Allah mengajarkan kepada Nabi doa-doa? Pasti ada doanya juga. Tetapi apa yang dilakukan? Nabi Nuh bekerja keras dan mengajar keras. Tentu tidak belajar Nabi Nuh karena dia Nabi ya, mengajar keras. Ya kalau kita tentu belajar keras. Apa yang dilakukan Nabi Nuh bekerja keras? Membangun perahu raksasa. Itu teknologi yang paling canggih pada saat itu. Saking canggihnya pada saat itu disebut mukjizat. Kenapa? Orang belum bisa bikin perahu yang sangat besar seperti itu. Ya. Itu dibikin bertahun-tahun itu. Ya. Bikin perahu dari kayu. Dan artinya apa? Pertama, Nabi Nuh pasti
merintis membuat alat-alat. Karena kayu itu kan tidak bisa gelondongan. Kayu gelondong nggak bisa, harus dibelah-belah supaya bisa jadi perahu. Harus kayu-kayu gelondongan itu dibuat tipis-tipis jadi papan namanya. Papan itu nanti disusun-susun baru jadi perahu. Ya. Kan harus punya alat itu. Alatnya apa? Teknologi pada saat itu. Biamwalin juga dimanfaatkan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu memanfaatkan teknologi, memanfaatkan. Jadi Nabi Nuh ini kalau bahasa sekarangnya inovatif dan kreatif. Dan siapa membimbingnya? Allah melalui wahyu. Jadi Allah pun mengatakan kalau kalian ingin menang, kalian ingin selamat, harus inovatif dan kreatif. Dan itu Allah tunjukkan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, harusnya bedanya nanti kalau Bani Israel tidak punya raja kepada Allah. Nah, jadi harta di sini tidak salah. Allah mengatakan nggak ada kata negatif di sini. Bapak Ibu Tuan dan Puan lihat ini, tidak ada kata negatif di sini. Yang ada adalah kenapa tidak punya raja. Jadi harta benda anak-anak jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Itulah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah karena urusan harta benda dan anak-anak kalian lalai dari Allah. Itu surat Al-Munafikun ayat 9 dalam Al-Quran itu. Ya. Surat Al-Baqarah, surat 2249. Falamma fasala Talutu bil junudih. Tatkala Talut menyeberang atau keluar bersama dengan tentaranya. Berjalan bersama dengan tentaranya. Fala berkatalah Talut ini adalah panglima perang yang ditunjuk oleh Nabi yang ada pada saat itu. Innallaha mubtalikum binaharin. Sungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai binaharin. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum daripadanya bukan golonganku. Wa man lam yat'amhu, siapa yang tidak minum darinya fa innahu minni, dialah golonganku. Jadi ujiannya adalah minum atau tidak minum. Boleh kami minum? Boleh. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali boleh minum dengan seciduk. Ya, ditimba dengan tangan, itu seciduk namanya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata apa yang terjadi? Mayoritas mereka minum. Nah, jadi apa artinya ketaatan di sini penting sekali. Fasyaribu minhu, mereka minum daripadanya illa qalilan, kecuali sedikit minum dari mereka. Falamma tatkala jawazahu, tatkala mereka semuanya menyeberangi sungai itu, huwa dia Talut walladzina amanu mahu, dan orang-orang beriman bersamanya yang tadi tidak minum, qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Maka kami tidak ada kekuatan kami hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Begitu melihat Jalut terlatih, tentaranya juga besar banyak. Tapi apa katanya? Qala alladzina yazunnuna, maka berkatalah orang yang yakin annahum, bahwa mereka itu pasti berjumpa dengan Allah. Siapakah yang yakin akan berjumpa dengan Allah? Ini sudah dengan abad tadi, ibadallana tadi. Basna alaikum ibadallana, ingat tadi ayat 5. Ya. Jadi yang bisa mengalahkan itu adalah mulakulah ya, orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Lagi-lagi harus abad. Bayangkan kalau seorang abad seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh kan abad tuh disampaikan di dalam, ingat pembahasan sebelumnya surat Al-Isra ini ayat-ayat 2, bahwa Nabi Nuh itu adalah abad dan syakura. Jadi dia adalah hamba dulu. Jadi yazunnu annahum mulakullah. Mereka ini yakin akan berjumpa dengan Allah. Berarti dia abad. Nah, mereka inilah yang berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Nah, ingat, fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi dengan melihat ayat ini, kita tidak perlu berputus asa. Walaupun dikatakan aksar nafira, kelompoknya banyak. Tapi Al-Quran mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang penting syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Secara rohani adalah abad. Secara lahiriah dia adalah inovatif dan kreatif. Dia bisa menciptakan amwal wa banin tadi. Jadi punya anak-anak yang banyak, punya juga punya juga harta benda. Nah, itu dia baru.
penggabungan antara abad ya, dan amwal tadi, maka melahirkan kekuatan yang dahsyat yang disebut dengan ba'san syadida, kekuatan yang luar biasa. Jadi kita ulangi kembali bahwa Nabi Nuh itu adalah, ya, kita kembali lagi ke surat 17 untuk melihat pentingnya abad ini nih. Kita sudah lihat yang pertama, Nabi Muhammad disebut dengan bi'abadihi. Baru kemudian Nabi Nuh nih. Nabi Nuh itu apa? Innahu kana abdan syakura. Abdan syakura. Ya namanya abad itu bukan berarti hanya tinggal di rumah berdoa. Lihat tadi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah turun, ya, menebang pohon-pohon, menggergaji kayu gelondongan, diukur dengan presisi, mendesain gambar dan arsitekturnya. Setelah itu kemudian membelah-belah kayu menjadi papan, dipasang dari hari ke hari. Kerja keras dan mengajar keras. Pada saat yang sama, Nabi Nuh juga mengajar, menyampaikan kepada kaumnya kebenaran agama yang datang dari Allah. Abad dan syakir. Jadi namanya abad itu bukan hanya ahli, tinggal membaca-baca wiridan di rumahnya. Bukan. Kalau kita lihat tadi. Nah, jadi ini artinya sekali kita lihat. Jadi dua kata abad di sini. Di sini adalah abad, di sini juga adalah Nabi Nuh, abad dan syakura. Dan itulah yang dimaksud di sini dengan kata-kata annahu mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalab fi'atan katsiratan. Artinya yang bisa mengalahkan kelompok yang besar tadi itu tidak harus besar juga. Yang penting dia masuk kategori abdan syakura atau yazunnuna annahu mulaqullah. Jadi syaratnya itu wallahu ma'as sabirin, dan sabar. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di sini adalah kontinuitas. Bahasa lainnya istiqamah. Banyak orang merasa anti dan pro ini Palestina misalnya. Tapi hanya pada saat-saat ada momen tertentu saja. Ya, di Indonesia ini sejak dari dulu tahun 80-an sudah ada kelompok yang anti Palestina. Sering demonstrasi dari Al-Azhar, itu Masjid Al-Azhar sampai ke Monas biasanya. Namanya dulu KISDI. Ya. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan terhadap Palestina? Ya sebesar itu aja, hanya yang terangkat adalah tokoh-tokohnya menjadi tokoh terkenal semuanya. Nah, jadi wallahu ma'as sabirin, Allah bersama dengan sabar. Jadilah syarat-syaratnya jemaah sekalian. Kalau kita yang memenangkan ini karena ini adalah berkaitan dengan nubuat Al-Quran, ya harus berdasarkan ajaran Al-Quran juga. Yang lain-lain itu adalah merupakan sekundernya saja, merupakan ornamen-ornamennya saja. Jadi kalau ada orang yang ingin memenangkan Palestina tetapi hanya berharap pada kerja dirinya saja, kelompoknya, jangan berharap. Tidak ada keinginan untuk menyesuaikan hati dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, maksudnya gini. Dengan harta benda dan kelompok yang besar tadi, kalau digunakan untuk berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kalian, kelompok kalian. Jadi harusnya kan harta benda digunakan untuk kebaikan. Karena in ahsantum li anfusikum. Karena kalau kita yang berbuat baik harus ada alatnya. Tidak ada perbuatan baik tanpa benda. Ingat, Bapak Ibu tidak bisa berbuat baik kalau tidak ada harta bendanya. Mungkin Anda mengatakan, ada Pak Ustadz, apa? Yaitu tersenyum. Bisakah Bapak Ibu Tuan dan Puan tersenyum kalau 3 hari 3 malam tidak makan? Alih-alih tersenyum, ya, yang ada adalah tergelepar di tempat tidur. Jadi tidak mungkin. Nah, jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, berarti berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa in asatum, dan apabila kalian berbuat buruk, jahat, falaha, juga kejahatan itu kembali kepada kalian. Nah, ternyata Bani Israel sekarang atau Israel sekarang yang ada di Palestina, di atas tanah Palestina adalah berbuat buruk ini, melakukan kejahatan, genosida. Maka karena melakukan genosida, berdasarkan ayat ini, falaha, akan kembali memangsa dirinya sendiri. Akan berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Ya. Baru kemudian, fa'idha ja'a wa'du'u fa'dul akhirat.
Maka tatkala datang wa'dul akhirah, kemarin kita sudah sampaikan juga di wa'dul akhirah. Maka tatkala datang wa'dul akhirah, kemarin kita sudah lihat, tatkala datang wa'dul akhirah, mereka adalah lafifah. Ya. Tatkala datang janji akhirat, tiba-tiba muncul kekuatan tadi. Ba'asna alaikum ibadah lana lagi. Ya. Nah, jadi harus apa? Ibadah lana lagi tadi, seperti di ayat yang kelima tadi. Nah, mereka itulah yang liyasu'u, yang akan menakutkan bagi mereka. Yasu'u ini menakutkan. Yang paling ditakuti mereka. Ya. Membuat wajah mereka wujuhakum. Ya, muram, hitam, muram karena ketakutan. Ya. Dan nanti kekuatan ini juga lah yang waliyadakhulu akan masuk ke al-masjid. Jadi ya Quran jelas sekali siapa yang akan memenangkan ini pertarungan. Jadi ulangi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, yang memenangkan nanti Palestina itu adalah orang-orang yang bergelar ibadallana yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang berstatus abad. Ya. Mereka lah yang akan membuat takut, membuat muram wajah-wajah mereka, dan mereka yang akan memasuki waliyadkhulul masjidah, mereka akan memasuki Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu lagi. Jadi waliyadkhulul masjidah, di apa namanya, di balik ini tadi kan ada video tuh yang biasa sebut orang Masjidil Aqsa. Ingat ya, namanya Masjidil Aqsa itu versi Al-Quran bukan yang ada kubah kuningnya atau kubah apapun juga. Karena nama masjid di situ bukanlah bangunan, tetapi tempat. Ya. Sama saja dengan Masjidil Haram. Jangan bayangkan Masjidil Haram itu yang dibangun oleh dinasti Saud atau dinasti Utsmaniyah sebelumnya. Bukan. Apa itu Masjidil Haram? Ya tempat. Waktu surat Al-Isra turun ayat 1, minal Masjidil Haram di Mekah itu belum ada bangunan di sana, yang ada cuma Ka'bah. Lalu apa itu Masjidil Haram? Ya tempat orang sujud di sana, tempat orang beribadah di sana, itu Masjidil Haram. Ya. Jadi masjid itu bukan bangunan, tetapi tempat, wilayah, area. Ya, belakangan ini kan namanya masjid itu apa namanya, bangunan. Nah, versi Al-Quran itu ingat, masjid itu bukanlah bangunan, tetapi tempat. Jadi kalau kita bicara Masjidil Aqsa, jangan bayangkan yang ada kubah kuningnya tadi, seperti tadi di dalam ini tadi. Ya. Jangan bayangkan seperti ini. Ya. Nah, ini coba lihat kembali videonya. Jangan bayangkan ini. Ya. Ini namanya bangunan ini. Ini baru ini. Jadi ini bukan Masjidil Aqsa, tapi semua area di sekitar sini adalah Masjidil Aqsa. Ingat, semua area di sekitar sini adalah Masjidil Aqsa. Jangan bayangkan ini, ya. Jangan bayangkan yang di sana juga ini. Kan ada yang mengatakan bahwa bukan yang kuning, tetapi yang di sana tadi. Jangan. Itu semuanya bangunan. Nanti kita tertipu. Sama saja Masjidil Aqsa. Jadi yang namanya Zamzam Tower itu berdiri di atas mana? Di Masjidil Haram itu. Zamzam Tower. Jangan sampai kita tertipu bahwa namanya Zamzam Tower berdiri di depan Masjidil Haram. Itu salah. Ya. Karena bangunan itu tadinya tidak ada pada zaman Nabi. Pada saat Al-Quran turun, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Jadi bukan ini. Nah ini bukan juga yang di sana. Ini ada nanti di sini muncul di sini nih. Tidak ada nanti di sini satu lagi muncul. Ya. Ya, bukan yang di sini nih nanti nih. Ini ada nih. Bukan juga ini nih. Ya. Jadi bukan itu. Ya. Nah, jadi begitulah. Nah, dengan demikian, masjid jangan kita bayangkan sebagai bangunan, tetapi tempat, ya. Area, ya. Distrik, seperti itu. Jadi, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Sebagaimana dulu Nabi ketika masuki pertama kali. Nabi yang pertama kali masuk ke sana sebagai agama samawi dari Nabi Ibrahim melalui Ismail. Nabi Muhammad kita datang ke sana melalui Isra Miraj. Ya. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Dan nanti akan membinasakan. Tatbiru itu menyebabkan mereka semua tersingkir. Kenapa tersingkir? Apakah disingkirkan? Enggak.
Karena itu bukan miliknya. Kalau miliknya namanya disingkirkan. Ini disuruh pergi aja dari tempat orang. Itu tempatnya orang Palestina. Liutabiru ma'alau tatbira. Mereka semuanya akan pergi menyingkir dengan dengan sepenuh hati. Artinya pergi dengan sebersih-bersihnya. Artinya semua nanti mereka di sana pergi. Kecuali yang memang orang Yahudi asli Palestina. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Jadi artinya menjelaskan ini kejadiannya nih. Ya. Jadi dimulai dengan bahasa yang sangat indah. Seharusnya harta benda itu digunakan untuk berbuat baik. Ingat, jadi berarti harta benda bisa digunakan berbuat ihsan, juga bisa digunakan untuk berbuat su. Ya. Berbuat su itu berbuat jahat. Uang bisa digunakan untuk membangun sekolah, madrasah, tapi bisa juga digunakan untuk berjudi. Ya. Harta benda bisa digunakan untuk membuat kemaksiatan, tapi bisa juga dibuat untuk beribadah kepada Allah. Jadi harta. Jadi bukan hartanya, tapi penggunaannya, fungsinya, functionnya. Ya. Sayangnya terkadang kita menganggap yang buruk itu hartanya, padahal bukan, fungsinya, penggunaannya. Nah, jadi inilah adalah ayat yang ke-7. Nah, ini adalah kita lewati saja ayat-ayat yang setara karena waktu kita sangat terbatas. Ayat 8 sekarang. Ini jemaah sekalian adalah termasuk salah satu orang Yahudi, ya Israel lah, Bani Israel kalau sekarangnya. Coba lihat, dia merasa sempurna agamanya kalau apa? Pakai peci. Jadi saya ingin sampaikan bahwa peci itu bukanlah sunnah dari Islam. Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya nih antara Yahudi pakai peci. Ya. Dan ada yang putih juga pecinya. Kebetulan aja hitam ini sama dengan kita. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna biru. Ya. Jadi itu adalah peci-peci seperti itu ya bukan murni dari Islam. Kan biasa tuh ada orang kalau sudah merasa habis berhaji, seakan-akan dia sah hajinya kalau pakai peci. Padahal peci seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Islam datang. Bahkan ini adalah tradisinya orang Yahudi, orang Zionis. Dia pakai peci seperti ini. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat video-video yang ada mereka seperti yang kita lihat minggu yang lalu itu juga ada peci-pecinya. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau tidak salah ada kemarin di sini. Ya. Nah ini dia. Ini rata-rata pakai peci juga ini. Ya. Pakai peci, pakai sal juga sama dengan kita. Jadi saya mengatakan bahwa jangan sampai kita berpikir wah kalau supaya Islami seperti itu. Itu semuanya seperti itu kultur kebudayaan saja. Jadi jangan kita melihat itunya. Lalu apa paling tidak diinginkan Allah? Kualifikasi, kualitas. Makanya ayat pertama itu Iqra, berarti yang dilihat Allah apa? Ilmunya. Ya. Peci itu menjadi tidak bermakna kalau isi kepalanya tidak ada. Jadi yang penting itu isi kepalanya. Ya, bukan berarti salah kalau kita pakai peci, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya bahwa itu bukanlah substansi. Ya. Asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan dengan menggunakan tadi harta untuk kebaikan, mudah-mudahan Tuhan kalian merahmati kalian. Ya. Ini kan masih sambungannya tadi. Mudah-mudahan ini asa rabbukum Tuhan kalian dengan menggunakan tadi harta benda dengan benar merahmati kalian. Jadi harta itu mengundang rahmat. Ya, kita ingat sudah lihat hadis 2 hari yang lalu. Ya, harta itu adalah kehormatan, sedangkan takwa adalah kemuliaan. Jadi asarabukum ayarhamakum. Tetapi apa kata Allah ini ancaman? Wa in odetum, kalau kalian kembali berulah lagi, melakukan genosida, kejahatan lagi, odena kami pun akan kembali. Ya. Wa ja'alna jahannama, dan kami akan jadikan neraka jahanam itu ya, lil kafirina, bagi orang-orang yang menolak kebaikan ini, hasira, sebagai penjara. Jadi itu adalah penjara bagi mereka. Sebagai penjara bagi mereka. Setelah berbicara tentang Bani Israel yang melakukan kejahatan 2 kali dan siapa yang akan bisa mengalahkannya, kita sudah sampaikan adalah ibadah lana,
yang di tempat lain disebut dengan alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin berjumpa dengan Tuhannya. Maka di ayat 9 ini tiba-tiba Allah berbicara tentang Al-Quran. Ingat, Al-Quran. Makanya kita katakan bahwa kita bisa berdemo setiap hari tentang asli Israel. Tapi kalau kita tidak mendalami Al-Quran, belum tentu kita akan memenangkannya. Karena Al-Quran lah yang menuntun kita untuk menjadi abad sejati. Ya. Ayatnya coba kita lihat. Ini kelanjutan dari tadi. Inna hadzal Quran. Kok kenapa tiba-tiba pindah kepada Al-Quran? Padahal ini kan masih dari awal nih. Ya. Tiba-tiba inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini, ingat, di sini tulisannya Al-Quran, jadi tidak mungkin salah. Kalau Quran saja bolehlah. Kalau Quran itu kan bacaan. Tapi kalau ada alif lam ma'rifah Al-Quran, pasti yang dimaksud adalah yang kita baca ini. Yang kedua ada kata tunjuk ini. Hadza ini adalah isim syara lil ba'id lil qarib. Ini adalah kata tunjuk untuk dekat. Artinya ini Al-Quran ini yang kita baca ini. Sesungguhnya Al-Quran ini Yahdi akan memandu, membimbing. Kata-kata ini bisa juga merujuk kepada Nabi tadi. Ya, abad bi abadihi maksudnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Abadnya itu adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran yang hidup. Al-Quran an-natiq. Sedangkan hadzal Quran bisa juga bermakna Al-Quran as-samit. Inna hadzal Quran, sebenarnya Al-Quran ini yahdi, memandu, membimbing, mendrive. Ya. Kemana? Lillatihi aqwam, kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar. Jadi kalau ingin belajar bagaimana memenangkan Palestina, inilah caranya dalam Al-Quran. Ingat, caranya dalam Al-Quran. Yahdi lillatihi aqwam. Yang membimbing manusia untuk menuju kepada jalan yang paling lurus, aqwam. Ini yang ingat, ini yang bilang bukan saya Pak Buya, ini Al-Quran. Jadi kata-kata aqwam itu jalan yang lurus untuk mengalahkan tadi Bani Israel yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan siapa yang bisa mengalahkannya? Yaitu ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Yaitu abad kami yang memiliki ba'san syadidah, kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Jadi wa yubasysyirul mu'minin. Makanya berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Jadi siapa orang beriman itu? Yaitu orang yang benar-benar mendasarkan dirinya kepada Al-Quran ini. Ya. Jadi kalau kita mengaku beriman, ya kita bisa tahu apakah benar kita beriman atau tidak. Ya kita mencintai Al-Quran atau tidak. Mendasarkan seluruh argumentasi kita kepada Al-Quran atau tidak. Mendasarkan kehidupan kita sehari-hari pada Al-Quran atau tidak. Itulah dia menentukan. Jadi inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam wa yubasysyirul mu'minin, dan Allah berikan kabar dan berikanlah kabar gembira dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Ya. Yang memberikan kabar gembira siapa? Al-Qur'an ini. Jadi kan ini yubasyiru ini, ya. Jadi jemaah sekalian, yubasyiru di sini adalah fi'il mudhari sama dengan di sini ini. Ya. Jadi dua mudhari'nya di sini. Makanya ada waw di sini nih. Wawnya kembali kepada Al-Quran ini sebagai pelakunya. Al-Quran ini memandu kepada jalan yang lurus, Pak. Bahkan paling lurus. Aqwam ini adalah superlatif. Kemudian yang kedua apa lagi? Memberikan kabar gembira kepada orang beriman, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Itu fungsi kedua di sini. Yang pertama, yahdi lillatihi aqwam, karena hanya orang yang aqwam itulah yang mukmin. Baru wa yubasysyirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin, yaitu orang yang mempedomani Al-Quran untuk menempuh jalan yang paling lurus. Siapakah orang mukmin itu? Alladzina ya'maluna shalihat. Orang beriman adalah orang yang melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Bukan hanya sekedar amal khair atau amal khairat, tetapi amal saleh. Di dalam Al-Quran ada khair, ada saleh, ada fastabiqul khairat, ada juga seperti itu. Ada juga ya'maluna shalihat. Ya, jadi ada seperti itu. Jadi apa kabar gembiranya? Anna, bahwa lahum, bagi mereka orang beriman ini, ajran kabira, mendapatkan pahala yang sangat besar.
Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya Mas Keser Bagu lagi-lagi, kalau ingin memenangkan Palestina ataukah mengalahkan pelaku kezaliman di muka bumi ini, Al-Quran. Kita sudah sampaikan Al-Quran. Kita sudah buka dulu surat apa namanya, surat Fussilat, ya, surat 41. Ayatnya 26 di sini. Ya. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Jadi mereka mengatakan jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Wal ghaufi, kalau tahu dibaca bikin kegaduhan, bikin juga kegiatan lain pada saat itu supaya orang tidak baca Al-Qur'an. Kalau ada pelajaran Al-Qur'an, bikin kegiatan lain yang tidak ada kaitan dengan Al-Qur'an supaya orang meninggalkan Al-Qur'an. Wal ghaufi, bikin kekacauan. Ya. Supaya apa? La'allakum, mudah-mudahan dengan cara begitu taglibun, kalian bisa mengalahkan mereka. Ini sudah lihat jelas sekali, ayatnya jelas sekali. Jadi dengan tidak mendengarkan Al-Quran, kalian akan mengalahkan mereka. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Quran, walghaw fihi, dan buatlah keributan, kekacauan, chaos pada saat Al-Quran dibacakan, karena hanya dengan begitulah kalian semuanya taglibun, bisa mengalahkan mereka. Sudah jelas sekali Al-Quran. Kita tinggal percaya atau tidak percaya. Kalau selalu kita menyandarkan pada kita bisa mengalahkan Palestina dengan kemampuan kita, ya itu namanya ego, itu namanya keakuan, itu namanya anania, itu namanya narsistik. Justru itu yang ditentang Al-Quran. Kita bisa mengalahkan Palestina kalau kita patuh kepada Allah melalui kitab sucinya. Ya. Karena Al-Quran sudah mengatakan tadi, kami bisa mengalahkan mereka apabila ba'atsna alaikum ibadallana. Makanya dikatakan juga di sini nih, ya. Mereka itu mengatakan bahwa, ya, di mana di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak beriman kepada Allah SWT ini. Ya. Ya, ini adalah surat Saba ini, surat Saba. Surat 34 ayat 31. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, lan nu'minu bihadzal Qur'an. Kami tidak beriman kepada Al-Qur'an ini. Ya. Apa buktinya tidak beriman? Tidak mempelajarinya. Wala billadzi baina yadayhi, dan kami juga tidak beriman kepada kitab suci sebelumnya. Nah, jadi itulah. Jadi intinya adalah penolakan kepada Al-Qur'an, berarti bahwa kemenangan juga adalah bersama dengan Al-Qur'an. Ayat terakhir. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan bahwa sesungguhnya alladzina, orang-orang yang la yu'minuna bil akhirat, tidak beriman kepada hari akhirat, a'tadna, kami janjikan bagi mereka adzaban alima. Jadi ingat, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami janjikan kepada adzaban akhirat. Setelah bicara apa ini Al-Quran? Jadi untuk memberikan validasi atas kebenaran iman kita pada hari akhirat, Al-Quran. Mungkin saja kita mengaku beriman kepada akhirat, tapi apakah benar atau tidak? Atau apakah tervalidasi atau tidak? Validitasnya dilihat dari kesesuaiannya dengan Al-Quran. Karena tadi di atas dikatakan orang beriman kan? Ya. Wabasyiril mu'minin, dan memberikan kabar gembira, wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul ladzina amanu, dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Ya. Jadi memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi tidak beriman kepada hari akhirat ditandai dengan tidak beriman kepada Al-Qur'an. Nah, kalau tidak beriman kepada hari akhirat, berarti a'tadna lahum adzaban alima. Inilah jemaah sekalian terbagi ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga lagi-lagi memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita ingin mencari solusi atas perkara-perkara manusia, termasuk perkara umat Islam,
Ya, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu adalah jalan keluar. Al-Quran itu adalah way out. Al-Quran itu adalah tuntunan. Asumsinya Al-Quran adalah cahaya. Tanpa cahaya kita semuanya berada dalam kegelapan. Ya. Maka apapun yang kita miliki, di tangan ada golok, ada parang, di tangan ada senjata, di tangan ada rudal. Tapi kalau kita berada dalam kegelapan, bagaimana bisa kita mengendalikan semuanya itu? Jadi semuanya hanya bisa bermanfaat kalau ada cahaya, dan Al-Quran adalah cahayanya. Jadi kalau ingin membela orang tertindas di dunia, atau mengalahkan orang-orang yang arogan, zalim, ya tidak ada cara kecuali harus mempedomani Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan dengan sekonsekuennya. Semoga kita semuanya termasuk dari kalangan yang seperti itu. Dan sebelum kita selesai, kita membaca 2 hadis berikut ini. Makanya karena ingat tadi kata-kata amwal, makanya di sini Nabi ini kita kutip ini hadis Bukhari, Imam Bukhari ini. Hadis Imam Bukhari, kata-katanya nanti kita lihat di sini ya. Yang penting hadis ini kita kasih judul tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini dari yang diambil dari sini. Ini adalah laporan dari mana nih ya, Hakim Ibn Hizam ya, dari Hakim Ibn Hizam. Anna Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, Hakim bin Hizam berkata, Sa'altu, jadi kita ulangilah hikam di sini. Jadi kita ingin bicara tentang hikam ya. Jadi kita bicara tentang hikam di sini. Hikam. Bukan hikam hakimah. Anna Hakimah benar, bukan hakikam ya, Hakim ya. Hakim Ibn Hizam. Bukan hikam tapi Hakim. Anna Hakimah bin Hizam, Hakim bin Hizam berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meminta sesuatu ya. Fa'atani, lalu dia memberikan kepada saya. Jadi saya minta sesuatu kepada Nabi, Nabi memberikan kepada saya. Ya. Katakanlah minta gandum, dikasih gandum. Minta makanan, dikasih makanan. Maka Nabi memberikan kepada saya. Summa sa'altuhu, kemudian aku minta lagi kepadanya. Fa'atani, kemudian dia berikan kepadaku. Berarti berapa kali? 2 kali. Setelah itu apa? Summa qala, kemudian Nabi berkata, Summa qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku. Qala artinya Nabi tadi berkata kepadaku. Li di sini yang berbicara Hakim bin Hizam. Ya, kemudian Nabi berkata kepadaku, yaitu kepada Hakim bin Hizam. Setelah 2 kali, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal mal khadirun khuluun. Sesungguhnya harta benda itu adalah khadirun khuluun. Apa itu khadirun? Hijau. Apa itu artinya hijau? Kenikmatan. Hijau itu artinya kehidupan. Khuluun itu manis. Harta itu aslinya adalah kehidupan dan manis. Hadir itu khudara itu adalah hijau. Khulun adalah manis. Ingat kata-kata halawatul iman, manisnya iman ya. Khulun. Jadi harta benda itu adalah hijau dan manis, aslinya seperti itu. Jadi Nabi mengatakan di sini nih ya. Jadi ini adalah kata Nabi, harta benda itu, al-mal itu ya, hadirun khulun. Dia adalah hijau dan lesat. Ingat kata hijau itu artinya kehidupan. Ya. Ke apa namanya? Pokoknya kalau kita melihat yang hijau itu pasti lebih enak daripada melihat yang terbakar, yang hancur-hancur. Yang kering, ya. Jadi ini sungguhnya hadal mal hadrun khulun. Faman akhadahu bisa khawatin nafsi, maka siapa yang mengambil atau mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ya, bisa khawatir itu memenuhi kebutuhan nafsu dirinya, burikalahu, dia akan diberkahi padanya, fihi, pada harta itu ini. Burika itu diberkahi. Ini ada bentuk majhul, burika, diberkahi baginya. Fihi, pada harta itu. Jadi siapa yang mencari? Coba Bapak Ibu sekalian baca ayat hadis ini baik-baik.
kaitannya dengan Hakim bin Hizam tadi yang meminta-minta kepada Nabi. Ya. Jadi ingat, ya. Ingat kasusnya ada seorang sahabat Nabi namanya Hakim, kerjanya meminta kepada Nabi. Minta pertama kali dikasih, minta ke kedua kali dikasih, tetapi dikasih nasihat. Ingat, berarti hanya 2 kali kan? Setelah itu Nabi kasih, wahai Hakim, harta benda itu adalah khadirun, hulwun, hijau dan lezat, manis. Maka siapa yang mencari harta benda bisa khawatin nafsi untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tanggung jawab dirinya, burika lahu fi, maka dia diberkahi dengan harta itu. Ya. Waman akhadahu, siapa yang mencari harta bi isyrafi nafsi, hanya untuk memenuhi keserakahan dirinya, isyrafi nafsi itu keserakahan dirinya, lam yubarak, dia tidak akan diberkahi. Jadi kita tinggal mencari harta untuk keserakahan atau bukan, ini hanya ya. Jadi kalau untuk keserakahan ya jangan. Tapi untuk memenuhi tanggung jawab diri, termasuk tanggung jawab kepada umat, tanggung jawab kepada rakyat Palestina, ya maka itu adalah baik sekali. Ingat, tanggung jawab kepada rakyat Palestina, kepada orang tertindas. Tapi kita tidak bisa bertanggung jawab kepada mereka kalau kita sendiri tidak bisa bertanggung jawab kepada diri kita. Maka disebutkan di sini, bisa khawatin nafsi. Bisa khawatin nafsi. Ya. Memenuhi tanggung jawab dirinya dulu. Ya. Jadi minimal kalau kita tidak bisa memberi makan kepada orang, minimal bisa memberi makan kepada diri kita sendiri. Ya. Yang dikecam adalah mencari harta untuk keserakahan dirinya, to greed. Nah, siapa mencari harta untuk keserakahan dirinya, ya lam yubarak, dia tidak akan diberkahi lahu fihi. Baru kemudian wakana kalladzi yakuluna, kita supaya hilang ini ya, supaya kelihatan. Wakana, dan dia kalladzi, seperti orang yang yakul, yang makan. Jadi orang yang serakah ini tadi, yang serakah ini. Orang yang serakah ini adalah seperti orang yang makan walam yashba, dan tidak pernah kenyang. Jadi orang yang serakah itu seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. La yashba. Dia seperti orang makan tetapi tidak kenyang. Baru ditutup, waliyadul ulia khairun minal yadis sufla. Hadis ini terkenal, sayangnya cuma diambil sepotong saja. Ini kan hadis ini terkenal. Sayangnya cuma diambil bagian akhirnya saja. Diambil hanya ininya saja ini. Hanya diambil ini saja, ya. Padahal ini panjang dari atas nih. Ya. Waliyadul ulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Jadi kita tahu kenapa ini keluar, karena ada orang selalu minta kepada Nabi. Sedikit-sedikit minta kepada Nabi, sedikit-sedikit minta kepada Nabi. Coba lihat. Kerjanya hanya minta-minta. Kalau kita baca di sini berarti Nabi menginginkan kita tidak minta-minta. Orang minta itu kalau terpaksa, tidak punya, benar-benar terpaksa, seperti rumahnya terbakar, tidak punya apa-apa, ya dia mungkin minta untuk dibantu. Jadi waliyadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, luar biasa betulnya umat Islam. Umat Islam tidak seperti sekarang hanya menjadi pengemis, dan mengemisnya kepada siapa? Kepada negara maju. Mengemisnya kepada Amerika Serikat, mengemisnya kepada Inggris, mengemisnya kepada Perancis. Iya. Padahal wal yadul ulia khairun minal yadis sufla. Hadis Imam Bukhari nomor 2545. Satu lagi. Tanpa bacaan Quran bagikan rumah yang hancur. Dari hadis Imam Darimi nomor 3172. Jadi ini adalah dari Ibnu Abbas ini. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, innar rajula, sungguhnya orang, makanya kata rajula itu jangan diartikan laki-laki saja, orang, sungguhnya orang, alladzi, yang laisa fi jawfihi minal Qur'an syai'un, sungguhnya orang yang laisa, tidak ada, fi jawfi, di dalam rongga hatinya, minal Qur'an, Al-Qur'an, syai'un, sesedikit apapun, kal baitil harbi,
seperti rumah yang hancur. Jadi orang yang tidak ada sama sekali bacaan Quran di dalam dirinya, bagaikan rumah yang hancur. Ya. Mudah-mudahan kita jangan seperti ini jemaah sekalian. Maka marilah kita selalu membaca Al-Quran. Karena ingat tadi ayat 9-nya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, lillati hiya aqwam yubashshirul ladzina amanu. Dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Bahwa bagi mereka itu ajaran azimah dapatkan pahala yang sangat besar. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil labaik ya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencerahan cara ringkas, saya kupas ayat 5 di mana apa tu Bani Israel yang buat jahat tadi, maka mereka diazab dengan dikuasai oleh Babylon, kemudian oleh Persian. Kemudian lepas 3,000 tahun yang Ustaz kata tadi, in 1948, menjelma idea Herzl yang cadangkan negara Israel untuk Yahudi Eropah tadi. Dan ini dalam ayat 6, Rothschild supply sumber kekayaan dan kewangannya untuk bina negara tadi. Kemudian Ben Gurion dijadikan the first president tadi. Dan dalam ayat 6 ni, bolehkah kita kaitkan dengan bahawa peristiwa dapat baliknya ke tanah ni hanya akan berlaku bila Yajuj Majuj telah telah keluar membantu mereka kembali ke tempat tu. Dan kita nampak Yajuj Majuj yang boleh kita nampak pada depan mata kita ni adalah Pax Britannica yang berkuasa ketika itu sebagai superpower, telah bantu untuk menjatuhkan dengan geng-geng dia tadi Ottoman Empire seperti mana Herzl cadangkan. Dan ternyata tanah-tanah Osmani tadi tu dapat mereka kuasai dan lalu diberi kepada Yahudi Eropah. So apakah ini bererti ayat 9 garantikan kepada kita bahawa ini ada kena-mengena dengan Imam Mahdi alaihissalam yang akan take over Masjidil Aqsa tadi ketika munculnya the New World Order punya kerajaan yang diterajui oleh Dajjal tadi, Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekali sebagai menarik dihubungkan dengan Yajuj ya. Karena memang kaitannya dengan tadi kembalikan ke sana itu ada hubungannya dengan Yajuj. Mari kita lihat Yajuj di sini dulu ya. Ya, Yajuj dan Majuj. Ya, Yajuj. Yajuj. Ini kita lihat pakai wow. Ada Majuj. Ada juga. Ya. Jadi Majuj, ya Yajuj, Majuj. Ini ada 2 kali dalam Al-Quran ya. Satu di surat Al-Kahfi 94, satunya lagi di surat Anbiya ayat 96. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di surat Anbiya saja dulu, karena surat Anbiya ini terkait dengan kedatangan ya. Ini coba kita lihat. Surat Anbiya surat 21 ya. Ini ayatnya 96. Anbiya 96. Coba kita lihat konsistensi Al-Quran ya, 96. Ya. 96 ya. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sampai ketika dibukalah pintu kedatangan Ya'juj dan Ma'juj.
Wahum dan mereka itu min kulli, datang dari tiap-tiap hadabin yansilun. Coba kita lihat, apa namanya min kulli hadabin yansilun? Tempat yang tinggi dan mengalir. Mereka ini Ya'juj dan Ma'juj ini adalah datang dari negara-negara yang tinggi yang maju, mengalir bagaikan air bah datang ke Palestina. Ya. Kalau kita lihat ya kasusnya tadi. Nah, makanya kemudian tanda akhir zaman itu ketika mereka datang, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini adalah orang yang kekuatan, bukan orang, kekuatan yang merusak. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Kahfi. Ya. Nanti kita lihat surat Al-Kahfi dulu ya. Jadi Ya'juj, jadi kita lihat dulu surat Al-Kahfi supaya jelas. Al-Kahfi 94 ya. 1894. Ini adalah kata-kata Ma'juj ini. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah kekuatan orang manusia suci lah. Karena dia dianggap sebagai orang yang diberikan otoritas oleh Allah SWT. Ya Dzulqarnain, disebut Dzulqarnain itu karena memiliki dua kekuatan, timur dan barat. Za itu dalam bahasa Arab memiliki, Zizu sama. Karnun itu tanduk. Ya, karena itu dua tanduk. Tanduk itu kan kekuasaan, timur dan barat. Ya Dzulqarnain, inna, sungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Perhatikan tadi. Masih ingat tadi surat 17 yang kita bicarakan. Bahwa Bani Israel itu melakukan kerusakan di muka bumi. Mufsiduna fil ardi. Coba kita lihat tadi kembali di sini tadi ya. Ya, kita ayat-ayat sebelumnya kita lihat. Ya. Nah. Wa qadaina ila Bani Israil, ini ayat 4. Wa qadaina ila Bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Jadi tufsidunna fil ardi marratain, benar-benar melakukan kerusakan di muka bumi. Siapakah maju di sini? Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Pertanyaan dari manakah mereka ini? Nah, kita kembali tadi ke surat Anbiya ayat 95. Ya. Ya, 94 tadi ya. 96 ya nih. Ya. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai ketika Ya'juj dan Ma'juj dibuka pintunya, datang. Dan mereka Ya'juj itu mereka datang dari mana? Min kulli hadabin. Dari negara-negara yang tinggi, negara-negara maju. Mereka datang mengalir. Pada tahun sebelum tahun 40 mereka datang mengalir. Ratusan ribu orang datang. Didatangkan oleh Inggris, datang ke sana seperti dikatakan tadi Pak Nur. Sampai kemudian membuat negara di atas negara orang Palestina yang pemimpin pertamanya adalah Ben Gurion. Jadi, wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka mengalir dari tempat yang tinggi. Dari negara yang kuat, negara yang besar, negara kolonialis. Iya. Jadi jelas sekali sini, min kulli hadabin yansilun. Ini ayat 96. Apa yang terjadi pada 105 ayat ini? Terus ke bawah ini. Ya, kalau kita teruskan di sini, nih. 102, 103, 104, 105. Apa yang terjadi 105? Walaqad katabna, dan sungguh kami telah menentukan, mencatat fi Zabur, di dalam Zabur, kitab Zabur, memba di zikr, setelah sebelumnya kami tetapkan di Al-Quran, ketika Al-Quran itu masih di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sungguhnya bumi ini yarisuha, akan diwarisi. Kenapa? Karena tadi Bani Israel telah melakukan, Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan padanya. Kenapa dua Ya'juj dan Ma'juj? Satu Israel, satunya Amerika Serikat. Itu Ya'juj dan Ma'juj itu. Kan ini dua tidak bisa dipisahkan sekarang ini. Annal arda yarisuha, sesungguhnya bumi itu yarisu, akan diwarisi ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Ingat tadi ayat 5. Ya, basna alaihim ibadan, ibad. Ya. Jadi akan datang ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Jadi konsisten. Jadi dengan demikian
bisa kita katakan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang akhir zaman, tentang datangnya Israel mengalir sebagai air bah ke sana dari negara-negara yang maju, difasilitasi oleh Ya'juj dan Majuj terutama, lalu kemudian mereka membuat kerusakan di sana. Nah, pada saat itu, berdasarkan ayat 7 tadi, akan kami datangkan kekuatan baru yang buat bermuram durja wajah-wajah kalian. Karena akan mengalahkan kalian dan akan mengusir kalian dari sana sehabis-habisnya dari seluruh tanah-tanah orang Palestina. Bahkan kemudian memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuki di kali pertama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sepertinya sudah presisi sekali Al-Quran kalau memang itu yang terjadi sekarang. Jadi luar biasa itu Al-Quran. Ini Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Jauh sebelum kejadian sekarang ini. Terima kasih banyak Pak Nur, terima kasih banyak pada yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Syukran Bu Pak Ayu. Ustadz, syukran Bu Ayu. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Pak wabarakatuh. Ustadz.